melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, coba kita bayangkan kalau kita ini seorang gadis, lalu malaikat Tuhan berkata, mau kita akan mengandung. Tentu ini bertentangan dengan logika itu. Tetapi Maria itu berkata di dalam ayat pokok ini, katanya, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dan malaikat itu berkata bahwa saudaranya bernama Elisabeth juga sedang mengandung. Di mana kita tahu bersama yang dikandung itu adalah Yohanes Pembaptis. Tolong ditayangkan gambar saya nomor 1. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita ini telah dicekoki dengan gambar-gambar tentang kandang. Ya, ini kandang gambaran orang Asia atau kandang yang digambarkan oleh orang Eropa bahkan orang Barat. Tetapi pada waktu itu melalui sensus, Maria ini harus berjalan kira-kira 120 km. Saya melayani di Penanggal kira-kira 60 km. Kalau sampai Pasuruan dari ke sini itu kira-kira 160 km. Jadi Maria itu dia melewati pegunungan Yudea, ya. Dia datang ke Bethlehem sebab suaminya ini keturunan Daud, ya. Itu berjalan 120 km. Itu ditempuh dalam waktu kira-kira 1 minggu. Nah, seperti Bapak Ibu Saudara tahu, kota Bethlehem ini adalah kota penggembalaan, di mana di situ diceritakan Daud juga menggembalakan di sana. Lalu Maria tidak dapat mendapatkan penginapan, dan kemudian dia melahirkan bayi Yesus itu di tempat di tempat seperti ini. Kalau gambarnya di tempat seperti ini. Ini dalam bahasa di Bethlehem sana disebut dengan Migdal Eder atau menara kawanan domba. Tolong LCD-nya. Gambar selanjutnya. Haleluya. Ya, seperti ini Bapak Ibu Saudara ya, kandang yang di sebelah sini ini. Kandang di Bethlehem itu bukan seperti kandang dalam gambar yang pertama. Tapi kandang itu adalah seperti ini, ya. Bapak Ibu Saudara, malaikat itu lalu kemudian dia berkata kepada para gembala bahwa ada seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan ditaruh di atas palungan. Kenapa pesan ini disampaikan kepada gembala? Gembala mengerti tentang pesan palungan dan kain lampin. Kain lampin itu artinya kain popok, ya. Dan kain lampin serta palungan itu ada di kandang seperti itu, yang dalam bahasa Ibrani disebut dengan Migdal Eder. Migdal Eder, ya, disebut seperti itu. Haleluya. Lalu gembala itu mengerti, bukankah palungan dan kain lampin itu adalah tempat anak domba yang tidak bercacat celah, yang kemudian dibesarkan di situ. Ketika umur 1 tahun, maka domba tersebut akan dipersembahkan sebagai korban penebus dosa. Itulah pesan itu tidak disampaikan kepada imam, tidak disampaikan kepada pejabat, karena gembala mengerti bahwa itu sebenarnya adalah tempat domba yang akan dipersembahkan di dalam ibadah bait suci. Natal, persiapan untuk kematian Yesus Kristus. Dia ditaruh di dalam palungan, ditaruh di menara pengawal domba di situ, dan domba yang ditaruh di situ adalah domba-domba istimewa yang kemudian akan dipergunakan untuk persembahan penebus dosa di bait suci. Sehingga para gembala mengerti dengan pesan malaikat itu bahwa tandanya adalah palungan dan kain lampin. Haleluya. Bukan suatu kebetulan Maria tidak mendapatkan penginapan, tetapi Allah memberikan pesan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, anaknya itu harus lahir di kandang itu sebagai perlambang dia seorang anak domba Allah penebus dosa dunia.
Itulah sebabnya ketika Yesus menemui Yohanes Pembaptis berkata, inilah anak domba Allah penebus dosa dunia. Pesan ini sangat sinkron dengan pengertian kenapa Yesus bukan lahir di hotel, kenapa Yesus harus lahir di kandang domba. Tetapi kandang domba bukan kandang domba seperti yang kita pikirkan selama ini, atau yang digambarkan di gereja-gereja Katolik, di mana di situ seperti kandang-kandang orang Asia. Tetapi kandang itu merupakan kandang seperti itu. Yang sebelah itu agak dimodifikasi, palungannya tidak seperti itu. Tolong dicantumkan gambar palungan, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini ditemukan tahun 7 Masehi. Kira-kira palungan itu seperti ini. Kalau di tradisi kita, ini namanya lumpang, di mana biasa tempat untuk menumpuk padi. Tetapi palungan itu adalah tempat untuk memberikan makan domba-domba yang dikhususkan akan dipersembahkan untuk kepentingan ibadah penebusan dosa. Sedangkan kain lampin, kata lampin itu kata lainnya popok. Kain lampin itu dibuat dari kain untuk kematian. Tahu ya? Kain kafan, di mana kain kafan ini berfungsi untuk membungkus anak domba tadi. Tetapi kemudian kain kafan ini dipakai untuk membungkus bayi Yesus. Ketika Yesus meninggal, ketika Yesus mati di kayu salib, dia juga dibungkus dengan kain yang sama. Pesan yang kita terima yang berbeda dengan pemikiran kita selama ini, bahwa kelahiran Yesus itu dipersiapkan seperti anak domba di Bethlehem yang akan dipersiapkan sebagai korban penebus dosa. Bisa berkata amin? Bisa berkata amin? Ah, haleluya. Di Karawaci ini KDM lagi membuat, di situ ada patung Yusuf, Maria. Ya, dibuat ornamen seperti Natal, tetapi itu bukan palungan. Itu semacam tempat makanan kambing domba yang ada di Indonesia. Itu tidak sinergi dengan kebenaran Alkitab yang ada di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Maria menerima pesan itu, dia dengan rendah hati, walaupun bertentangan dengan logika dia, karena dia belum bersuami, dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah demikian. Kalau kita mau diselamatkan, kita harus memiliki hati hamba. Bisa berkata amin? Pada saat itu Maria dipenuhi dengan Roh Kudus dan kuasa Allah yang Maha Tinggi. Lalu Maria itu hamil oleh kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, gereja harus dinaungi dengan kuasa ilahi. Gereja harus dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Tetapi akhir-akhir ini gereja-gereja mengajarkan kuasa Roh Kudus yang palsu. Bapak Ibu Saudara pernah nonton pertunjukan kuda lumping, di mana orang itu kerasukan kuasa setan. Dia bisa menginjak beling tanpa terluka apa-apa. Dia bisa menginjak api tanpa terbakar. Bahkan lidahnya dipotong bisa disambung. Apa arti kepenuhan Roh Kudus itu? Orang yang dimasuki setan itu namanya kerasukan. Tetapi orang yang dimasuki Roh Kudus itu namanya kepenuhan. Tanda orang dipenuhi Roh Kudus itu berbahasa roh. Tetapi akhir zaman ini banyak gereja yang menghujat Roh Kudus dengan cara dia berbahasa roh tetapi tidak berkepenuhan Roh Kudus. Tanda orang yang kepenuhan Roh Kudus, perhatikan, tanda atau buah orang yang kepenuhan Roh Kudus, pelayanannya pasti disertai dengan tanda heran dan mujizat. Katakan amin. Masa kalah sama jaranan? Dia dimasuki setan,
dia bisa sakti. Kisah Rasul 1 ayat 8. Bila Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Bapak Ibu Saudara buka dalam bahasa Jawa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kowe bakal nerima kasekten. Kasekten, kesaktian. Suatu saat saya disuruh mendoakan seorang pemuda, dan pemuda ini sedang memakai narkoba. Ada yang pernah pakai narkoba? Bapak Ibu Saudara tidak layak untuk Natal kalau pakai narkoba. Orang kalau pakai narkoba, dia 4 hari 4 malam itu tidak tidur. 4 hari 4 malam dia tidak makan kuat. Dia bekerja akibat narkoba tersebut. Lalu saya tumpang tangan atas pemuda ini, disuruh mamanya. Lalu pemuda ini jadi heran. Kenapa saya habis ditumpangi pendeta itu, saya jadi lapar? Saya kok jadi ngantuk? Mukjizat itu merubah hukum alam. Mukjizat itu merubah hukum kimia, bisa berkataannya. Keselamatan itu bukan mukjizat, itu anugerah. Jadi jangan rancu. Lalu pemuda itu menjadi penasaran dengan kuasa Tuhan yang bekerja atas dia. Suatu saat ada orang, dia menemui temannya. Temannya itu namanya Haptai. Itu jemaat. Teh. Apa Kris? Tolong aku golekno dukun. Kenapa? Anakku hilang. Oh ya wis, gampang. Dia datang ke Surabaya, jemaat kami yang ada di Surabaya. Lalu sama Haptai ini antar ke Penanggal. Om, ini anaknya hilang. Lah ini dukun apa ini teh? Kok kayak gereja katanya? Iya ya, ini dukunku ini katanya gitu ya. Ini dukunku. Lalu saya jadi bingung karena waktu saya sekolah Alkitab tidak pernah diajari bagaimana caranya berdoa untuk anak yang hilang. Ya. Lalu saya berdoa begini, Tuhan, saya tidak tahu anak itu hilang kemana. Bahkan bapaknya pun juga tidak tahu. Tetapi Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Tolong Roh Kudus yang menyertai hamba-Mu ini menjangkau anak itu, supaya anak itu pulang dan nama Tuhan dipermuliakan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tidak lama kemudian anak itu menghubungi orang tuanya. Lalu saya diundang ke rumahnya di Kraksan. Ternyata dia punya anak gadis yang cantik, umurnya 26 tahun, dia budek. Lalu saya berdoa untuk orang ini, orang budek cantik ini. Jamah dia Tuhan. Mari Roh Kudus yang menyertai hamba-Mu, jamah dia. Lalu kami lupa dengan doa itu, kami ngobrol. Ternyata dia seorang pendeta Buddha. Dia merupakan pemimpin pemuda di Jawa Timur. Cerita kesana kemari, lalu anaknya teriak, Papa, aku mendengar sanyu bunyi. Dan oleh kuasa Tuhan, anak itu sekarang tidak budek karena kuasa Roh Kudus yang bekerja atas hidupnya. Itu orang yang kepenuhan Roh Kudus itu, pelayanannya disertai tanda heran dan mujizat. Tetapi akhir zaman ini banyak orang hanya pandai berkhotbah, tetapi khotbahnya tidak diteguhkan oleh kuasa ilahi. Pada saat itu kuasa ilahi menaungi Maria, dan Maria mengandung bayi Yesus. Bisa berkataannya. Oleh sebab itu, minta maaf, gereja kami di desa, tapi gereja-gereja besar beberapa pindah ke tempat kami. Dia mulai berbahasa roh. Syawalawala, stop. Saya bilang, itu bukan bahasa roh yang dari Tuhan. Bahasa roh itu ada 3. Bahasa rohmu sendiri. Sandalawas, 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 sandalawas. Itu bahasa rohmu sendiri. Yang kedua, bahasa roh setan. Kalau kamu berbahasa roh dari Allah, maka kamu disertai dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kalau engkau belum ada Roh Kudus, berarti engkau belum punya hati seorang hamba seperti Maria. Walaupun itu bertentangan dengan logikanya. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau kehendaki.
Ada jemaat datang kepada saya, Om, saya ini banyak utang. Oh sama, saya juga banyak utang misalnya. Terus maunya apa? Tolong didoakan. Kamu yang punya utang, kok Tuhan yang bayar, saya bilang begitu kan. Coba sebelum saya doakan, saya pelajari dulu manajemen kamu gimana. Saya pernah jadi gembala, punya bisnis kebobolan, manajemen keuangan, punya utang di sana sini, sampai saya disebut sebagai pendeta penipu. Saya tidak pernah nipu. Kalau utang belum bayar, iya, ya kan? Karena memang tidak ada yang saya bayarkan. Jadi apabila engkau ada kuasa Roh Kudus, jadi orang yang kemasukan setan namanya kerasukan. Orang yang dimasuki Roh Kudus namanya kepenuhan. Engkau dimasuki apa ini? Dimasuki apa? Gereja yang dimasuki Roh Kudus, walaupun tempatnya di pelosok, banyak jiwa-jiwa berdatangan di tempat itu. Bisa berkata amin. Suatu saat kami bangun gereja, dan kemudian ini ada saudara saya dari Malaysia, ini pernah nyumbang saya bangun gereja. Datanglah seorang pemuda membawa Fortuner baru. Dia lihat gereja ini, Om, kok tidak ada kayunya? Iya, tidak usung kayu, ini besi. Ya, waduh, ya. Lalu dia mendengar suara yang membelikan sound system gereja ini kami. Langsung dia ambil kontak, Om, saya mau pulang. Iya, pulang. Di jalan dia marah-marah sama Tuhan. Tuhan, aku ini lagi bangkrut. Kenapa engkau berbicara? Saya suruh beli sound system. Kerja itu, dari mana uang itu? 3 bulan lamanya dia tidak bisa tidur. Kemudian 3 bulan dia datang kembali ke saya. Om imbar ya. Ini mixer, ini salon, ini kabel-kabel, ini mimbar. 3 bulan yang lalu Tuhan berbicara di gereja itu. Saya disuruh membelikan ini. Namanya Immanuel orang itu. Oh, puji Tuhan, Im. Kalau gitu kamu masuk ke gereja lagi, dengarkan suara Tuhan. Masih banyak kebutuhan gereja ini. Doakanlah yang opo ndawis masuk ke gereja. Enggak, aku mau pulang, aku takut dengan suara itu, katanya. Ya, haleluya, puji Tuhan. Kemarin mau Natalan saya stres karena plafon depan ini amblek. Plafon balkon amblek. Saya berdoa, pertanda apakah ini Tuhan? Apakah pelayananku ini amblek Tuhan? Tolong aku ini Tuhan, kata saya. Lalu saya diundang orang di Malang supaya saya berdoa atas anaknya yang hilang. Anak hilang lagi ya. Saya tidak pernah diajari doa anak hilang. Saya berdoa atas ibu ini. Tidak sampai 1 minggu, ibu ini datang ke Penanggal dengan mobil mewahnya. Buru-buru saya seret ke gereja. Lihatan ini, saya bilang begitu. Anakmu kan sudah pulang, lihatan ini. Iya Pak Pendeta, iya katanya. Habis berapa itu Pak Pendeta? Itu sama insinyur udah dihitung. Habis 15 juta bahannya tok, saya bilang. Karena saya mau ganti PVC. Dan itu pun yang panjangnya 5 meter, itu inden. Di toko-toko umumnya 4 meter. 1 minggu kemudian saya ditransfer oleh dia. Tak sum-sum. Ini 1,5 juta atau 15 juta ini ya. Ternyata dikasih 15 juta. Kalau hari ini kami melayani Natal dengan plafon baru, karena ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di antara kita. Beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus harus lahir di hati seorang hamba. Natal tanpa pertobatan, pertobat kok tidak cukup. Kalau tidak punya hati hamba, engkau tidak layak bagi kelahiran Natal. Engkau tidak layak. Kamu pulang tetap stres. Tidak ada solusi. Bisa berkata amin. Bersihkan. Tadi jemaat saya bilang kita tanggal 25 Natalan keluar dari kursi, salaman. Jemaat yang bikin suka bertengkar di sini minggato, saya bilang. Saya nggak butuh. Gereja yang masih bertengkar, tidak senang dengan yang lain, tidak ada Roh Kudus. Gereja muda akan maju, justru engkau akan jadi batu sandungan. Kita harus saling memahami satu dengan yang lain. Tidak perlu pamer kekayaan. Suatu saat ada jemaat transfer perpuluhan, suaminya ke saya, istrinya juga transfer. Lalu saya pergi ke Probolinggo karena ada jemaat yang butuh pertolongan. Saya ditelepon, Om, abang, habis tak transfer perpuluhan kok Om pergi Probolinggo, lah sakarap gua. Saya bilang begitu. Dia mentransfer perpuluhan tetapi saya diatur. Ini gereja bukan pabrik.
persembahan itu dibakar habis, ya. Dibakar habis, bukan hitung-hitungan. Bisa berkata amin? Ya, saya dikasih karung besar sama jemaat waktu ulang tahun. Ditelok ya perasaan ya, tak tol kalau gitu saudara. Jadi berhala kalau gitu ya, tak tol kalau gitu ya. Oleh sebab itu diperlukan seorang hamba kalau engkau ingin sukses, katakan amin. Bapak ibu saudara, engkau sekolah di Amerika, juara kelas sekalipun, kalau engkau kalah dalam kuasa ilahi, engkau akan gagal. Karena orang dunia butuh sesuatu, dia pergi ke orang pintar. Kebetulan saya ini melayani bidang pelepasan dan kesembuhan. Yang ingin ilmunya dilepaskan, yang kena santet, yang dulu nenek moyangnya perdukunan, yang pernah waktu muda punya ilmu kekebalan. Bukan saya mau sombong, datang kepada saya, maka kuasa Roh Kudus akan melepaskan ikatan kuasa kegelapan yang ada pada kamu, dan Tuhan akan memakai setiap hamba Tuhan sesuai dengan karunia yang diberikan kepadanya. Bisa berkata amin? Itulah sebabnya saya dibilang pendeta dukun. Sebab pangkat apa yang terbaik buat seorang yang melepaskan kuasa setan? Tidak ada. Pendeta pelepasan tidak pantas. Pendeta dukun kurang ajar, ya kan? Yang penting seperti itu. Haleluya. Hari ini di tengah jemaat ada seorang oma. Dia gondokan. Lalu di orang Manado. Lalu dia bilang sama anaknya, Helen, ngana cari tuh pendeta pendoa. Lalu ditemukanlah saya. Ini jemaat gereja besar di kota Lumajang. Lalu saya diundang ke rumahnya. Saya berdoa untuk ibu ini. Puji Tuhan, kondoknya jeprot. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Setelah kondoknya jeprot, dia mengalami sakit yang sangat parah, komplikasi. Dia masuk rumah sakit karena dia istri polisi pensiunan. Lalu dia dibawa di rumah sakit. Dia bilang sama saya, Pak Pendeta, suami saya meninggal di Manado. Saya ingin mati di Manado, tetapi saya tidak bisa naik pesawat, katanya. Lalu saya telepon kuburan. Berapa harga kuburan di kota Lumajang? 5 juta. Iya. Lalu saya telepon kepala desa saya, boleh. Saya bilang sama anaknya, Helen, Om sudah siapkan kuburan buat mamamu. Yang satu harganya 5 juta. Kalau di kampungnya Om itu gratis. Om, tapi mama ingin mati di Manado, katanya. Lalu saya datang kepada dia untuk berdoa. Perjalanan 1 jam. Roh Kudus itu mengajar kepada saya. Kata Roh Kudus itu, pada waktu itu Yusuf pesan kepada bangsa Israel, kalau kamu kembali ke tanah Kanaan, tolong kau bawa tulang-tulangku. Ketika bangsa Israel itu eksodus dari Mesir ke tanah Kanaan, bangsa Israel itu ingat dengan tulang-tulang si Yusuf ini. Maka saya ketika ketemu omak yang sudah ditolak rumah sakit ini, saya berdoa, Tuhan, pada waktu itu Yusuf mengingatkan kepada orang Israel agar tulang-tulangnya dibawa juga ke Kanaan. Tetapi omak ini, Tuhan, sudah lumpuh, tidak bisa apa-apa, ditolak di rumah sakit. Dia ingin mati di Manado. Jika engkau berkenan, bekerjalah atas omak. Puji Tuhan, dia sekarang berjalan. Dan beberapa hari lagi anaknya yang di Manado menjemput untuk dibawa pulang, meninggal di Manado. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Cerita kesaksian saya ini membangun Bapak Ibu Saudara bahwa untuk menerima kuasa Roh Kudus seperti yang dialami Maria, itu kita perlu hati seorang hamba. Berapa jahatnya engkau di waktu yang lalu itu tidak penting, bisa berkata amin. Berapa engkau mungkin tukang korupsi, mungkin engkau tukang tipu, mungkin engkau tukang memperdaya orang. Pada saat petang hari ini, jika engkau memiliki hati lemah lembut seperti Maria, maka Roh Kudus akan menaungi engkau, katakan amin. Gereja jangan kalah dengan kuasa perdukunan. Tapi iblis itu belajar kepada malaikat Tuhan yang ada di sorga. Tetapi mereka lebih maju, sebab dunia perdukunan itu tidak menuntut kekudusan hidup. Sedangkan dunia karunia
menuntut kekudusan hidup. Bisa berkata amin. Oleh sebab itu, kuduskan hidupmu pada petang hari ini, supaya bayi Yesus layak dan berkenan hadir, lahir, mengandung di hatimu, bahkan lahir dalam perayaan Natal ini. Bisa berkata amin. Haleluya, haleluya. Kehidupan religius Israel itu terbiasa dengan hal-hal mujizat. Mujizat itu bukan segala-galanya. Mujizat itu merupakan iklan untuk mengenal akan pengenalan Allah yang benar. Tetapi pengenalan Allah yang benar tanpa diteguhkan oleh mujizat, itu kadang-kadang membuat kita kurang yakin. Dan mujizat itu hanya bisa dilakukan oleh kuasa Roh Kudus. Itulah sebabnya bangsa Israel pada saat hari ini memandang orang Kristen yang menyembah Yesus itu sebagai abodah sara, yang artinya menyembah ilah yang lain. Siapa ilahnya? Yesus. Sebab syahadat orang Yahudi itu berkata, Sema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Yang artinya orang Israel harus tahu bahwa Allah orang Israel itu adalah Tuhan yang Esa. Itulah sebabnya pelajaran Tritunggal ini, kalau saudara tidak ngerti, itu akan menyesatkan Bapak Ibu Saudara. Dan jemaat ini doanya tidak pernah didengar oleh Tuhan karena kekeliruan memahami Tritunggal ini. Contoh, Bapa di sorga, Bapa di sini. Demi nama Bapa, Bapa di sini. Demi nama Putra, Putra di sini. Dan Roh Kudus. Allahnya orang Kristen berapa? 3. Makanya Tuhan tidak pernah jawab doamu, karena ibu tidak mengenal Allah secara benar. Allah ini seperti saya ini, perhatikan. Karena kita diciptakan segambar dengan Allah. Ketika Allah berbicara, itu namanya Sang Firman. Bisa berkata amin. Sang Firman dalam kitab Perjanjian Lama itu ditranslate dengan kata Tuhan huruf besar. Jadi Tuhan artinya Sang Firman. Allah kok bisa jalan, kok bisa hidup? Karena dia punya roh. Tetapi Allah itu Esa. Tetapi Firman yang telah menjadi daging, menjadi flesh, itu namanya Yesus. Bisa berkata amin. Ada pertanyaan tadi saya waktu berjalan di mobil, apakah Yesus ini punya Tuhan? Ya. Kamu harus memahami Yesus itu adalah manusia 100%. Tetapi sebelum dia jadi manusia, dia adalah Adonai. Siapa Adonai? Yahweh. Karena firman Tuhan berkata, jangan sebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Orang Israel, bahkan Benyamin Netanyahu sampai hari ini menyebut Allah Israel itu dengan Adonai. Dalam terjemahan bahasa Indonesia itu ditulis dengan huruf besar semua. Lalu Adonai yang menjadi manusia itu namanya Yesus. Manusia yang diurapi itu namanya Kristus dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Ibrani itu Mesias. Itulah Tuhan kita, namanya Tuhan. Ini kekal. Yesus itu manusia, Kristus yang diurapi. Bisa berkata amin. Dia adalah wujud Allah yang nyata. Dia adalah pengecohan tangan Allah itu. Oleh sebab itu ketika dia disalib, dia berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani. Yang artinya, Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Yesus pada waktu itu sebagai manusia, Firman yang menjadi manusia, seolah-olah dia ditinggalkan oleh Allah. Dia bukan Tuhan. Oleh sebab itu kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kalau menulis Yesus berkata, maka datanglah Yesus. Jarang ada kata Tuhan. Sebab dalam waktu Yesus melayani 3,5 tahun di muka bumi itu, dia bukan Tuhan, dia manusia. Dia Tuhan setelah bangkit dari antara orang mati. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dia disebut Tuhan setelah dia bangkit dari antara orang mati. Dia menanggalkan kemanusiaannya. Itulah sebabnya ketika dia naik ke surga dengan kecepatan tertentu, dagingnya tidak leleh. Karena dagingnya itu telah disempurnakan oleh Allah. Bisa berkata amin. Itulah sebabnya dalam kebangkitan, orang yang mati dalam Tuhan itu dibangkitkan, yang hidup diubah dalam waktu sekejap. Maksud saya begini, kalau saya ditembakkan dengan kecepatan cahaya, maka saya ini akan nyunyut, maka saya ini akan hancur. Untuk menyongsong kedatangan Tuhan, tubuh kita ini perlu diubah. Diubah seperti apa? Seperti Yesus. Pakaian kita bukan pakaian ini, tetapi pakaian kemuliaan Tuhan. Bisa berkata amin. Oleh sebab itu, mari, Kristen ini tidak bicara masa lalu. Kristen tidak bicara dosa-dosamu. Berapapun masa lalumu, berapapun dosa-dosamu,
hari ini engkau harus menjadi seorang hamba yang layak menerima kelahiran Yesus Kristus. Bisa berkata, mari saya undang pemain musik. Saya tidak perpanjang khotbah ini. Saya rasa dapat dimengerti oleh Bapak Ibu Saudara.